Oke, sekali lagi hari ini kita belajar tentang keselamatan karena ternyata ada banyak anak-anak Tuhan yang salah paham tentang keselamatan. Ada yang ekstrem kanan, yaitu sekali selamat tetap selamat. Ada yang ekstrem kiri yang berpikir pokoknya harus berjuang bagaimana caranya supaya selamat. Pokoknya harus hidup suci, hidup kudus, tidak boleh ada noda setitik pun di dalam jubahnya dan sebagainya. Jadi ada dua ekstrim. Nah, kita harus belajar segala sesuatu secara utuh. Belajar firman Tuhan secara utuh supaya tidak salah paham sehingga kita dapat mengerjakan tidak dengan salah. Kalau kita mengenal firman Tuhan secara utuh, kita bisa mengerjakan dengan mudah. Saya sering sekali mengajarkan bagaimana kita butuh pengetahuan, karena dengan pengetahuan yang benar kita bisa mengerjakan segala sesuatu dengan mudah, tidak sulit. Kalau segala sesuatu kita kerjakan dengan sulit itu karena pasti ada yang salah atau salah paham dengan firman Tuhan. Keselamatan. Yang pertama, kita semuanya sudah tahu bahwa di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu di dalam Yohanes 5 ayat 24 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Hari ini kita akan buka ayat-ayatnya, karena ada banyak anak-anak Tuhan mengerti keselamatan tetapi tidak tahu ayat-ayatnya di mana. Sekali lagi kita belajar di sini karena kita harus tahu bahwa kita diselamatkan sama sekali bukan oleh karena perbuatan benar kalau langsung mati. Tetapi kalau kita harus terus tinggal di dalam keselamatan, perlu adanya iman plus pertobatan. Kita akan pelajari semuanya. Di dalam Roma 8 ayat 1-2 dikatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Lalu di dalam Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita mulai belajar dari sini, mulai dari Yohanes, kemudian di ayat-ayat yang berikutnya, di sini menyatakan bagaimana kita ini diselamatkan oleh karena anugerah. Kita diselamatkan karena kasih karunia, oleh karena belas kasihan Tuhan, dan oleh karena Tuhan sendiri telah membayar harganya di atas kayu salib untuk menggantikan saudara dan saya. Itu sebabnya kita semua menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan. Kita menjadi orang yang sudah ditebus. Itu sebabnya di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Kemudian kita juga belajar dari Alkitab yang berkata bahwa Yesuslah jalan satu-satunya untuk kita beroleh keselamatan. Yesus adalah satu-satunya jalan untuk kita beroleh keselamatan atau satu-satunya jalan untuk kita masuk surga. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata begini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi ayat-ayat ini meneguhkan dan menyatakan bahwa Yesuslah satu-satunya jalan kita beroleh keselamatan. Jalan satu-satunya kita bertemu dengan Bapa. Jalan satu-satunya kita masuk di dalam kerajaan Allah. Nah,
Kemudian keselamatan itu juga adalah bukan oleh karena perbuatan. Kita akan lihat bukan oleh karena perbuatan kita diselamatkan. Nah, ini ayat-ayat yang selalu orang-orang percaya hafal atau tahu tentang ayat-ayat ini. Di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 27 berkata begini. Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Jadi kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Lalu Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita diselamatkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi oleh karena iman. Bahwa kita percaya kepada Yesus. Lalu di ayat yang berikutnya, di dalam Efesus 2 ayat 8 berkata begini, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kita diselamatkan hanya oleh karena iman, bukan oleh karena usaha kita, bukan oleh karena perbuatan kita. Benar. Kemudian di ayat yang lainnya, di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita diselamatkan karena kita mau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Tuhan telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kemudian ayat 10 berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itu sebabnya kenapa pada waktu kita menerima Yesus harus ada pengakuan dari mulut kita dan pengakuan di dalam hati kita bahwa kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa dia adalah yang telah mati bagi dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. Jadi ada pengakuan di dalam mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Makanya kalau ada orang yang percaya kepada Yesus, kita tuntun orang itu untuk berdoa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dengan bersuara. Karena hukumnya adalah ada pengakuan. Nah, itu dulu. Jadi di dalam kehidupan kita diselamatkan hanya karena anugerah. Jalan satu-satunya keselamatan adalah Yesus. Dan kita diselamatkan oleh karena iman dan oleh karena pengakuan kita bahwa kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya tidak ada orang kaya yang menyembunyikan imannya. Mungkin awal-awal orang yang dari agama lain percaya Yesus, dia menyembunyikan imannya supaya tidak dianiaya. Tetapi pada waktunya dia harus mengakui bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Yesus. Karena kita diselamatkan juga oleh karena kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita bahwa kita percaya
bahwa Yesus adalah Tuhan dan menjadikannya Yesus dan Tuhan atas hidup kita. Nah, tetapi selanjutnya, kalau kita masih hidup, maka kita tidak hanya diselamatkan karena iman, tapi kita harus diselamatkan karena kita menjaga keselamatan. Kita mau tetap tinggal di dalam keselamatan itu. Dibutuhkan iman plus pertobatan. Kita baca dulu di dalam firman Tuhan dikatakan begini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatan. Dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Di sini dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi, kalau tadi dikatakan kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan, hanya karena iman, hanya karena anugerah, itu adalah Allah yang aktif di dalam hidup kita. Allah yang bekerja di dalam hidup kita. Kita itu hanya menjadi orang yang mau menerima. Pertama, kita mau menerima dengan apa? Kita mau mengundang Yesus masuk dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita menerima pengampunan. Kita mengakui bahwa kita butuh pengampunan. Tuhan yang bekerja kepada kita. Tetapi untuk kita tetap tinggal di dalam keselamatan, dikatakan kerjakanlah keselamatanmu. Berarti kita yang mulai aktif melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu ini apa? Yaitu adalah secara spesifik. Nanti kita akan baca ayat-ayatnya. Pertobatan. Kalau cuma tentang perbuatan yang bagaimana? Karena semua perbuatan baik kita, firman Tuhan katakan seperti kain kotor. Maka perbuatan apa? Bagaimana kita mulai mengerjakan keselamatan? Yaitu kita hidup dari pertobatan kepada pertobatan. Itu sebabnya setiap orang dituntut hal-hal yang berbeda. Karena setiap orang punya ikatan-ikatan dosa yang berbeda. Nah, ini yang kita mulai tahu bahwa pada waktu seseorang menerima Yesus dan Juru Selamat secara pribadi, walaupun dia tadinya berdosa sangat banyak, pembunuh sekalipun, detik dia mati, dia meminta ampun pada Tuhan dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat buat hidupnya, maka dia diselamatkan. Makanya itu yang dikatakan kita diselamatkan hanya karena anugerah, sama sekali bukan oleh karena perbuatan. Kita diselamatkan hanya karena iman. Di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Karena walaupun saudara berada di dalam sekitar 10 orang, sama-sama jahatnya, tetapi hanya orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui dosanya, dia yang diselamatkan. Karena jalan satu-satunya keselamatan hanya Yesus. Tetapi kalau kita diberi anugerah untuk tetap hidup, berarti kita harus mengerjakan keselamatan. Yaitu kita tidak hanya punya iman bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Kita tidak hanya punya iman atau percaya bahwa kita hanya diselamatkan hanya karena anugerah. Tetapi juga ditambahkan di situ hidup dalam pertobatan. Iman di sini karena kita tahu perbuatan apapun yang kita lakukan, kalau bukan karena anugerah, kita nggak bisa selamat, karena kita nggak bisa bayar setiap pelanggaran kita, karena pelanggaran adalah hutang. Tetapi, karena kita tahu kita butuh anugerah, makanya kita tahu kita butuh iman untuk percaya bahwa Tuhan di dalam Yesus ada anugerah. Tapi kemudian kita juga harus mengerjakan bagian kita, mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dengan apa? Dengan mengerjakan hidup dalam pertobatan. Pertobatan itu gimana sih? Hidup dalam pertobatan berarti meninggalkan dosa. Tetapi yang lebih lagi adalah hidup dalam pertobatan artinya setiap hari kita mulai diperbarui, semakin lama semakin
disempurnakan. Kita semakin terus dibawa naik, dibawa naik, dibawa naik. Itulah yang namanya hidup dalam pertobatan. Kita selalu menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih kudus, lebih kudus, lebih kudus, lebih sabar, dan sebagainya. Nah, kita mulai lihat dulu ayat firman Tuhan. Tadi dikatakan bahwa hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kerjakan berarti harus aktif. Ada banyak orang begini, kita memang diselamatkan hanya karena iman, bukan karena perbuatan. Tapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Iya, tetapi ada banyak yang mikir, ini kok kayak pembohongan ya. Katanya kita diselamatkan hanya karena anugerah, bukan karena perbuatan. Ujung-ujungnya juga perbuatan, terlalu bulat. Alkitab mengajar kita dengan sangat jelas, kita harus hidup dalam pertobatan. Di dalam Wahyu 2 ayat 5 berkata, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Perkataan di dalam kitab Wahyu ini adalah kepada gerejanya, kepada jemaat Tuhan, yang artinya mereka sudah percaya Yesus. Mereka sudah menerima keselamatan, tetapi Tuhan menegur mereka untuk terus hidup di dalam pertobatan. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan, yaitu bicara tentang kasih mula-mula dan sebagainya. Kemudian di dalam Wahyu 3 ayat 3-5 berkata begini, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan kukenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Di sini dikatakan di ayat yang kelima, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Jadi ada nama-nama yang bisa dihapus dari kitab kehidupan. Kalau apa? Kalau tidak hidup dalam pertobatan. Saya lanjutkan dulu, baru nanti akan saya jelasin. Wahyu 3 ayat 19 berkata begini, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi pada waktu kita menjadi orang percaya, mengerjakan keselamatan, artinya kita hidup dalam pertobatan. Semua orang punya dosa. Semua orang bisa jatuh dalam dosa. Pendeta pun bisa jatuh dalam dosa. Musa yang bisa bertatap muka dengan Tuhan, dia juga bisa jatuh dalam dosa. Makanya kita dikatakan butuh anugerah. Perbuatan baik kita seperti kain kotor. Kita nggak bisa selamat karena perbuatan baik kita. Benar. Tetapi pada waktu kita sudah diselamatkan, Tuhan menuntut, firman Tuhan berkata, siapa banyak diberi, dia banyak dituntut. Kita harus mengerti mana yang kita harus lepaskan. Makanya kalau kita hanya hidup dengan iman, maka tidak akan ada ayat-ayat yang lain yang Tuhan katakan ada dosa yang mendatangkan maut dan sebagainya. Kita akan buka ayat-ayatnya. Hari ini banyak ayat ya. Ayat toh. Contoh hidup di dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan itu adalah meninggalkan dosa, lalu akan naik dan terus naik dan terus naik. Itu maksudnya. Di dalam Efesus 4 ayat 28 berkata, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Tadi dikatakan, orang yang mencuri, jangan ia mencuri lagi.
Berarti dia mulai bertobat. Tidak cukup di situ. Dia mulai harus naik next level. Mereka harus nggak mencuri, tapi dia mulai bekerja keras. Kemudian mulai naik level lagi. Nggak cuma bekerja keras, tetapi dia mulai menjadi seorang pekerja yang baik. Tidak sampai di situ, dia mulai naik lagi. Mulai memikirkan yang lain, yaitu mulai membagikan sesuatu. Makanya di dalam Tuhan selalu dikatakan kita harus mengasihi. Pertama mengasihi diri sendiri, mengasihi orang lain, dan mengasihi saudara-saudara kita. Jadi kasih kita menjadi terus naik dan terus naik. Pertama ampunilah musuhmu, kemudian kasihi mereka, lalu kemudian naik lagi, doakan, lalu memberkati. Jadi hidup dalam pertobatan, kita dituntut terus bisa naik level, naik level, naik level. Orang yang baru bertobat, memikirkan dirinya, mengasihi dirinya, sudah bagus. Tetapi kemudian dia mulai tahu bahwa aku tidak bisa mengasihi diriku sendiri, mulai mengasihi orang lain. Jadi hidup dalam pertobatan, artinya saudara spesifik dengan apa yang saudara lakukan. Tinggalkan dosa, mulai lari dari dosa, dan saudara mulai mengerjakan hal yang lainnya. Makanya ada banyak orang begini, bagaimana ya untuk meninggalkan kebiasaan buruk? Betapa susahnya. Sebenarnya tidak susah selama saudara menggantikannya dengan yang baru. Kalau saudara tadinya suka dengerin musik-musik dunia, meninggalkan musik dunia akan sangat susah. Karena memang hobi saudara dengerin musik. Tapi saudara akan menggantikan dengan musik-musik rohani, maka saudara tidak akan merasa sesuatu yang perjuangannya selalu berat. Jadi demikian juga dengan hidup kita. Kehidupan yang lama digantikan dengan budaya yang baru. Hidup dalam pertobatan. Itu yang namanya kita mengerjakan keselamatan. Makanya tidak bisa stay di dalam dosa. Banyak orang berkata begini, katanya diselamatkan bukan karena perbuatan. Lah terus kenapa saya harus berbuat benar? Terus orang bilang begini, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Orang itu langsung nggak nyambung. Iya tahu iman tanpa perbuatan mati. Tapi kan katanya nggak perlu perbuatan. Salah, karena Alkitab berkata harus bertobat. Bertobat di sini ada ayat-ayat, bertobatlah, hendaklah dirimu dibaptis. Itu orang-orang yang belum terima Yesus. Bertobatlah dan diberikan dirimu dibaptis. Bertobat, menerima Yesus. Tapi orang-orang yang sudah di dalam Yesus, ada banyak ayat firman Tuhan yang juga berkata, bertobatlah. Dulu ada seorang hamba Tuhan ya yang kesaksian, itu saya dulu kaget banget. Karena saya dulu mikir begini, saya ini diselamatkan, sudah, saya tenang-tenang saja. Yang penting saya sudah diselamatkan, di dalam Yesus ada kepastian keselamatan, dan saya hidup sembrono. Sampai kemudian ada seorang hamba Tuhan, ada seorang yang kesaksian, dia itu orangnya terikat, perempuan nih, ibu-ibu nih, terikat dengan lihat-lihat gambar-gambar porno. Waktu itu ya, saya waktu masih remaja, dia kesaksian di gereja. Tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan datang sama dia, tidak ada yang tahu, suaminya nggak tahu, keluarganya nggak ada yang tahu kalau dia terikat dengan hal-hal yang pornografi. Ada seorang hamba Tuhan, perempuan juga, dia tiba-tiba datang ke rumahnya, dia ngomong gini, saya disuruh Tuhan datang ke tempat ini untuk negur kamu, bahwa kamu harus bertobat dari melihat hal-hal yang pornografi. Kalau tidak, kamu akan masuk neraka karena hidupmu tidak lama lagi. Orang ini langsung kaget. Saya yang dengar juga kaget. Karena bagi saya kan diselamatkan di dalam Yesus sudah ada kepastian keselamatan. Sudah dong. Tapi waktu orang itu juga mikirnya juga begitu. Kan saya sudah diselamatkan. Dan hamba Tuhan ini datang dengan ngomong sama dia dengan sangat keras. Dia katakan karena umurmu tidak lama lagi. Dan kalau kamu tidak bertobat, kamu akan masuk neraka. Orang ini langsung minta ampun sama Tuhan dan dia bertobat, dia minta mengalami kelepasan dari hal-hal yang pornografi. Dan benar, beberapa lama kemudian dia meninggal. Puji Tuhan, ada yang dikirim untuk negur dia. Jadi kita mulai lihat di sini bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Memang kita tidak bisa langsung sempurna, kita tapi menuju kesempurnaan. Makanya hidup dalam pertobatan kepada pertobatan berikutnya. Ayat firman Tuhan selalu berkatakan, bertobatlah, bertobatlah, bertobat. Jadi apa yang kita dalam hidup kita?
hal-hal yang sangat mengikat, kita mulai minta sama Tuhan anugerah. Kita butuh anugerah. Kita minta kelepasan dari Tuhan. Kita minta tolong kepada Tuhan karena kita tidak bisa berbuat benar dengan kekuatan sendiri. Yang salah adalah pada waktu kita fokus untuk berbuat benar. Salah. Saudara semakin fokus untuk berbuat benar, semakin saudara jatuh. Tapi saudara fokus kepada anugerah Tuhan karena ingin dibenarkan, ingin diberi kekuatan berbuat benar. Saudara pasti diberi kekuatan untuk bisa lepas dari dosa. Waktu saya mengalami kasih mula-mula sama Tuhan, itu hati ini kalau mau berdosa langsung kayak ada yang hilang. Kayak gini, kalau saya ya, damai sejahtera itu kayak diangkat begini. Kerasa gitu. Langsung Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Ayat yang lainnya. Perbuatan benar harus dilakukan. Di dalam Matius 7 ayat 21-22 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi orang percaya yang tidak hidup dalam pertobatan, tidak melakukan firman, dan tetap tinggal di dalam dosa, dia bisa dibuang. Ada orang yang berkata gini, ini adalah Tuhan sedang berbicara kepada orang yang bukan milik Yesus, bukan orang percaya. Tidak, saudara, ini orang percaya. Karena dikatakan dia berseru mengusir setan demi nama Yesus. Semuanya demi nama Yesus. Kalau mereka pakai nama Yesus tetapi mereka dengan kuasa kegelapan, akan terjadi seperti anak Imam Skewa yang dia akan diserang oleh roh jahat, digagai oleh roh jahat. Karena ada banyak kesaksian juga, ada seorang hamba Tuhan yang meninggal, yang sudah meninggal saya sudah pernah ceritakan ya, ada beberapa orang melihat orang ini ada di neraka, yang dilihat nggak cuma satu orang. Waktu dia mau dimakamkan, ada 4 hamba Tuhan, orang-orang terdekat yang mendapatkan penglihatan yang sama bahwa hamba Tuhan itu masuk neraka. Jadi kita mulai melihat di sini dikatakan orang yang masuk kerajaan surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kita semuanya nggak bisa berbuat benar 100%. Makanya yang membayarnya adalah Yesus. Bagian kita mengerjakan hal-hal yang kita tahu ini ikatan, kita harus mulai lepaskan. Tetapi yang paling bisa membuat kita terus tinggal di dalam keselamatan, kita terus menjaga hubungan dengan Yesus. Karena kalau kita tinggal di dalam Yesus, bukan cuma jadi orang percaya, tapi di luar Yesus. Jadi orang Kristen tinggal di dalam Yesus. Maka Yesus itu yang terus memberikan, membenarkan kita, membasuh kita. Makanya penting bagi kita menjaga hubungan dengan Tuhan melebihi perbuatan. Perbuatan itu nomor 2. Sama seperti Daud. Daud itu tidak dikatakan bahwa dia adalah orang yang melakukan hukum Taurat sangat sempurna. Enggak. Tetapi dia melekat kepada Tuhan. Makanya kalau ada yang salah, dia cepat ditegur, dia cepat bertobat. Orang yang hidup di dalam pertobatan bukan nggak bisa jatuh. Tapi waktu jatuh, dia cepat akui di hadapan Tuhan. Tapi orang yang tidak tinggal dalam kebenaran atau tidak tinggal dalam pertobatan adalah dia suka dengan dosanya. Dia tinggal di dalam dosanya. Tapi orang yang tinggal di dalam Yesus, hidup di dalam kebenaran dan pertobatan. Waktu dia jatuh, dia cepat akui kepada Tuhan. Kalau toh dia belum bisa lepas, dia terus akui dan minta pertolongan kepada Tuhan. Ini yang namanya dia tahu, dia butuh yang namanya anugerah untuk bisa hidup dalam pertobatan. Makanya anugerah atau tinggal dalam iman dan hidup dalam pertobatan tidak bisa dipisah. Tetapi yang pertama adalah hidup atau tinggal dalam anugerah. Daud itu yang membuat Tuhan suka,
bukan karena dia selalu hidup benar, tapi karena menjaga hubungannya dengan Tuhan. Itu sebabnya penting bagi kita menjaga hubungan dengan Tuhan melebihi segalanya. Karena Tuhanlah yang akan terus membenarkan kita. Yang salah adalah orang yang terus belajar untuk membenarkan dirinya, berusaha sangat sekuat tenaga, bertobat ini, bertobat itu, ini dengan kekuatannya sendiri, hubungan dengan Tuhan rusak, maka dia akan jadi stres. Kayak orang hidup di bawah hukum Taurat. Kita hidup di bawah hukum anugerah. Maksudnya apa? Tetap tinggal dalam Yesus. Hal yang lainnya, Tuhan akan tuntun kita. Bisa jatuh bangun tetap seperti Daud. Tapi dia bisa cepat bangkit. Firman Tuhan katakan 7 kali orang benar jatuh, tapi dia bangkit lagi. Karena menjaga hubungannya dengan Tuhan. Makanya yang kita jaga dalam hidup kita adalah hubungan dengan Tuhan. Kemudian berikutnya, di dalam Ibrani 10 ayat 26-29 berkata, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, yang menghina roh kasih karunia. Jadi pada waktu kita setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita diizinkan masih hidup, perbuatan itu penting. Perbuatan apa? Perbuatan pertobatan, meninggalkan dosa. Di sini dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Siapa yang sudah memperoleh pengetahuan kebenaran? Orang percaya. Ini bukan berbicara tentang orang yang belum percaya, tapi orang percaya. Maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan. Jadi iman saja tidak, dengan pertobatan. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah. Maksudnya gimana? Sudah percaya Yesus, sudah menerima anugerah. Tapi dia suka dengan perbuatan dosanya. Yang jahat tetap hatinya jahat. Yang nipu tetap nipu. Yang berzina tetap berzina. Dan dia itu memang suka doyan. Beda dengan orang yang mau lepas tapi nggak bisa. Makanya butuh pengakuan. Harus minta pertolongan. Harus kalau nggak bisa berdoa sendiri nggak lepas. Butuh orang lain untuk menolong saudara. Untuk berdoa bersama dengan saudara. Melayani pelepasan. Mencari akarnya. Kita tidak bisa sendiri. Makanya banyak orang jatuh bangun dalam dosa. Ditutupin tambah jatuh. Sampai ada firman Tuhan berkata ada dosa yang mendatangkan maut, ada yang tidak mendatangkan maut. Kalau keselamatan hanya modal iman, ayat-ayat ini tidak perlu ada. 1 Yohanes 5 ayat 16 ayat 17. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada di dalam video saya tentang 3 level dosa. Yaitu dosa yang mendatangkan maut itu yang seperti apa. Yang salah satunya saya mau jelasin sedikit. Orang yang terus mengeraskan hatinya. Terus mengeraskan hatinya, terus mengeraskan hati, malah masuk di dalam dosa, malah masuk lebih dalam. Sampai pada akhirnya, dia benar-benar dikeraskan hatinya. Sampai yang saya di dalam video saya tentang penglihatan seorang anak Tuhan, 3 level tabernakelnya setan. Orang yang masuk di dalam dosa yang pertama, itu pintu masih terbuka lebar. Dia bisa lari untuk bertobat, keluar dari dosa itu.
Tetapi kalau dia langsung masuk lebih dalam di ruang kedua, di situ tunta masih ada pintu dan ruang kamar mandi, yang artinya dia pada waktu masuk lebih dalam dosa itu, dia masih bisa membasuh dirinya di kamar mandi, yang artinya ditahirkan kembali, minta pengampunan, dan dia bisa lari dari sana. Tetapi ada orang-orang yang mengeraskan hatinya, masuk lebih dalam di ruang yang ketiga, tidak ada pintu keluar lagi, dia terjebak di sana dan tidak bisa bertobat. Kalau bukan karena anugerah yang Tuhan yang menarik dia dari sana, dia tidak bisa keluar dari ruangan yang ketiga. Saudara bisa menyaksikan video saya. Ada dua, ada tentang 3 level dosa dan tentang dosa yang mendatangkan maut. Jadi kita mulai lihat di sini, keselamatan bukan hanya modal iman, bukan iman terus pasif. Saudara hanya butuh iman kalau langsung mati. Tapi kalau tidak langsung mati, iman dengan pertobat. Karena pertobatan kita, pada waktu kita terus hidup di dalam dosa, setelah menerima anugerah, kita dianggap sebagai orang yang menginjak-injak kasih karunia. Berarti harus ada pertobatan. Kita lanjutkan ayatnya. Kemudian ada firman Tuhan yang berkata, kita harus mengampuni. Karena banyak orang yang punya pengertian, saya diselamatkan hanya karena iman. Mereka merasa ayat ini hanya kiasan. Matius 6 ayat 12. Ini adalah doa Bapa kami. Doanya begini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa Bapa kami-nya tidak diajar, dan ampunilah kesalahan-kesalahan kami, titik. Tetapi seperti kami juga mengampuni. Di sini dikatakan, di dalam kita mengerjakan keselamatan, selain hidup di dalam pertobatan, kita hidup dalam pertobatan kan? Hidup di dalam pertobatan, di dalamnya termasuk adalah hidup di dalam pengampunan. Kita harus bisa melepaskan pengampunan, supaya hidup kita juga terus menerima pengampunan dari Tuhan. Karena banyak orang berpikir saya diselamatkan hanya karena iman. Banyak yang nggak percaya kalau kita ini tidak mau mengampuni, kita tidak diampuni. Ada orang bilang gini, kita ini tidak diselamatkan berdasarkan kita mengampuni apa enggak. Kita memang tidak diselamatkan karena kita mengampuni orang. Tapi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diampuni, maka kita dituntut untuk mengampuni. Maka gambarannya di Alkitab jelas. Yang saya pernah gambarkan di sini kan, ada seorang hamba yang punya hutang yang begitu banyak kepada raja, dia tidak bisa membayar, lalu rajanya menghapuskan hutangnya, lalu hamba ini ternyata punya orang lain, hambanya dia juga punya hamba yang punya hutang yang sedikit kepada dia nggak mau melepaskan pengampunan atas hutang hamba itu. Ada orang-orang itu ayatnya selalu dibalik gitu loh. Oh kita ini tidak diselamatkan berdasarkan kita mengampuni apa enggak? Lah memang. Karena kita diampuni pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus yang sudah membayar lunas dosa-dosa kita. Tapi setelah kita diampuni, siapa menerima banyak anugerah, dia banyak dituntut. Karena kamu sudah diampuni, kamu harus bisa mengampuni orang lain. Banyak orang yang tersandung di masalah ini, tidak bisa mengampuni. Makanya iblis itu suka ngoyak hatinya orang. Karena kita sudah belajar ya, bajunya yang terkoyak, tidak berpakaian pesta. Tentang pakaian yang terkoyak. Rapture, pakaian harus dalam keadaan tidak terkoyak. Tidak mengampuni, ada yang koyak. Itu nggak saya jelasin lagi, nanti kelamaan, karena sudah dijelaskan masalah hati, masalah pengampunan. Sudah ada ayatnya semua. Matius 6 ayat 14, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Kalau cuma keselamatan hanya karena iman, ini tidak perlu dicatat. Hapus saja. Tapi Alkitab berkata kamu harus mengampuni. Ini orang yang sudah diselamatkan. Makanya kita boleh manggil Bapak. Kalau orang di luar Yesus tidak boleh manggil Bapak kepada Allah Bapa. Nggak punya hak karena bukan anak. Tapi setelah kita menerima pengampunan, sama dengan firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Yesus memerintahkan kita mengasihi karena kita sudah terima kasih. Demikian juga dengan pengampunan. Banyak orang percaya tersandung di
di sini. Banyak yang sudah bersaksi dibawa Tuhan ke neraka. Dan sebagian besar mereka melihat ada banyak anak-anak Tuhan yang ada di neraka. Karena masalah di sini. Hati yang tidak melepas pengampunan. Tuhan ini nggak bohong, ini nggak kiasan. Kalau dikatakan Bapamu tidak di surga tidak mengampuni, kalau kamu tidak mengampuni, ini bukan bohongan. Di dalam Markus 11 ayat 25, ayat 26 berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu tentang seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kenapa ayat ini diulang-ulang? Karena memang sangat penting. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11 berkata, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan dia. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 begini, yang C. Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Waktu kita diselamatkan, kita dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tetapi pada waktu kita membenci saudara kita, dikatakan ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Bahkan di sini dikatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi dia sudah dibawa dari gelap kepada terang untuk menerima keselamatan. Keselamatan artinya dia berada dalam terang karena Yesus adalah terang. Tetapi pada waktu orang ini membenci saudaranya, dikatakan dia tetap ada dalam kegelapan sampai sekarang. Sampai kapan? Sampai dia melepaskan pengampun. Maka yang dulu saya kesaksian, ada seorang hamba Tuhan yang kesaksian di mimbar. Waktu itu Tuhan berkata begini di dalam penglihatannya, Tuhan tegur sama dia. Tiba-tiba Tuhan datang itu dengan marah pada dia. Dia langsung datang begini, kalau kamu tetap menyimpan pahit, aku akan lempar kamu ke neraka. Padahal dia pelayanannya luar biasa. Banyak jiwa dimenangkan. Akhirnya Tuhan tunjukin hatinya. Ini sudah saya sering jelasin ya. Saya ulangi sedikit, siapa tahu ada yang belum mendengar. Hatinya dikeluarkan sama Tuhan, ditunjukin sama dia. Hatinya itu hitam, banyak retak-retak, banyak luka. Banyak luka hati. Hamba Tuhan tuh banyak luka hati sama jemaatnya, saudara. Banyak disakiti. Banyak jemaat tersakiti gembalanya. Tapi gembala juga banyak tersakiti oleh ribuan jemaatnya. Dikeriatkan sama Tuhan. Tuhan berkata gini, kalau kamu tidak mau bertobat, kamu tak lempar ke neraka. Terus orang ini nangis sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Terus Tuhan katakan, mau nggak kamu sembuh? Dia ngomong mau. Kalau kamu mau sembuh, ampuni, lepaskan pengampunan. Dia lepaskan pengampunan semua kepada jemaat. Dia ngakui, dia kepahitan sama jemaat-jemaatnya. Sampai kemudian Tuhan cabut itu, waktu dia ngelepasin pengampunan, hatinya dia cabut, Tuhan ganti dengan hati yang baru. Kenapa? Karena tidak cukup cuma iman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iya, tapi spesifiknya perbuatan apa? Pertobatan. Karena intinya semua adalah kasih. Kalau saudara mengasihi, saudara pasti mengampuni. Kalau saudara mengasihi, saudara tidak berbuat dosa lagi. Kalau saudara mengasihi dirimu, saudara tidak akan mencelakakan dirimu. Kalau saudara mengasihi orang lain, saudara tidak akan berbuat jahat kepada orang lain. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara tidak akan memberontak kepada Tuhan. Makanya hidup mengerjakan keselamatan artinya terus hidup bertumbuh dalam kasih. Kasih tidak bisa bertumbuh tanpa pertobatan. Tapi saudara juga tidak bisa punya kasih dan pertobatan tanpa menerima kasih dari Tuhan. Saudara harus lengket dengan sumbernya. Jadi, pertama yang kita belajar tadi, kita diselamatkan hanya oleh karena anugerah. Itu yang pertama kita tahu. Jalan keselamatan satu-satunya hanya karena Yesus. Hanya lewat Yesus. Kita tidak bisa berbuat benar. Perbuatan baik kita seperti kain kotor. Semua perbuatan kita tidak bisa menyelamatkan. Makanya kita butuh anugerah. Tuhan sudah membayar lunas. Bagian kita adalah kita mulai belajar
bertobat dari kesalahan kita, mulai lepasin, terus bertumbuh, terus bertumbuh. Tidak stay di dalam dosa yang sama. Saudara tidak dituntut langsung bayar semuanya sempurna. Kalau saudara harus membayar semua perbuatan dengan sempurna, ngapain Yesus membayar harga untuk saudara? Saudara hanya membayar bagian saudara. Saudara tahu bagian mana yang saudara jahat, di mana yang saudara terikat, yang Tuhan tidak mau, saudara stay di sana supaya tidak menjadi keras hati. Makanya sekali lagi, kalau cuma pertobatan, keselamatan hanya modal iman, maka ayat firman Tuhan yang berkata bahwa kalau engkau sudah tahu kebenaran tapi tetap berbuat dosa, maka tidak ada lagi korban buat kamu. Itu harus dihapus. Toh kita diselamatkan hanya karena iman, tapi kita diselamatkan karena pertobatan. Jadi sekali lagi intinya, kita diselamatkan hanya karena anugerah, hanya karena iman. Kalau langsung mati. Tapi untuk tetap tinggal dalam keselamatan, firman Tuhan katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Caranya apa? Hidup dalam pertobatan. Iman plus pertobatan. Bukan perbuatan ya, kalau perbuatan terlalu banyak, gak spesifik, tapi pertobatan. Juga jangan pernah menyimpan pahit karena Tuhan menuntut. Kalau engkau sudah saya ampuni dari dosamu yang banyak, lepaskan pengampunan. Kalau tidak melepaskan pengampunan, engkau tetap tinggal dalam kegelapan sampai sekarang. Yaitu sampai kapan? Sampai engkau melepaskan pengampunan. Banyak orang tersandung di dalam hati yang pahit. Orang yang suka memberi kemurahan, dia mendapatkan kemurahan. Apa yang engkau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Maksudnya gini, kalau engkau hidup untuk selalu memberikan pengampunan, berarti engkau adalah orang yang murah hati, berkemurahan, engkau akan mendapatkan kemurahan. Apa yang engkau pakai mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau engkau selalu melihat bahwa kesalahan orang yang besar adalah bisa engkau lepaskan pengampunan atas orang itu, ukuran itu akan dipakai untuk mengukur kamu. Inilah hidup di dalam keselamatan, yaitu menjadi pelaku firman. Karena Yesus tadi berkata, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendaknya? Hidup benar, hidup dalam pertobatan. Amin. Oke, itu saja. Oke, sekarang saya akan baca pertanyaan. Silakan Ci Ali.